Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu al-'azim. Sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, ibu bapak, jamaah taat bagi pendukung dakwah juri ingkang kula hormati, pertama dan utama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka kebetulan hari ini adalah salah satu dari program Safari Dakwah Majelis Tabligh se-Solo Raya. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan saya ketemu dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Allah juga menakdirkan saya ketemu dengan seseorang yang tanggal lahirnya sama. Tanggal 19 Agustus, hanya tahunnya beda. Beliau Bapak Ketua PCM. Tidak Pak? Pak Robi. Kemarin ketika ngomong ternyata tanggal lahirnya sama. Ternyata KTP saya ini Pak 19 Agustus, cuma beliau 64, saya 68. Jadi sudah cukup 57 tahun. Kemudian Allah juga menakdirkan saya ketemu dengan Pak Sukidi. Saya kenal dengan beliau, tetapi anak saya dan anak beliau saling kenal. Kenapa? Sama-sama sekolah di luar negeri di Yaman. Mari kita coba bertanya, saya kenal sama yang siapa? Kita benar. Anak saya di kota sama kita benar. Karena sama-sama di Yaman dan sama-sama dia tadi pengurus cabang istimewa yang ada di Yaman. Baik, masyarakat muslimin, masyaallah, kalau tadi Pak Sukirdi sebagai pimpinan legislatif cabang bimbing jalan bimbing yang benar. Saya termasuk dari pengurus legislatif cabang bimbing sekaligus juga majelis tabligh daerah sudah besar. Kalau tadi beliau termasuk tadi malam aku pakai bahasa Jawa. Saya bukan asli Jawa. Jadi kalau disuruh pakai bahasa Jawa nanti saya kesulitan. Terus gimana? Lanjut atau berhenti? Lanjut. Saya tinggal di Jawa terhitung sejak tanggal 18 April yang lalu. Itu April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Hari tanggal 19. Lewat satu hari. Berapa bulan? 9 bulan. Lebihnya 34 tahun. Artinya sudah kapok sebetulnya dari orang Jawa, cuma bagi saya bahasa Jawa ada kesulitan tersendiri. Bahkan lebih pintar anak-anak saya, lebih pintar. Nah saya, ya kemarin lulus sarjana bahasa Jawa ini nggak pintar. Saya kesulitan.
Ketika anak saya dulu masih TK, sempat tanya saya, "Pendek itu apa?" Seumur saya apa nanti kata pendek. Nah, saya tidak bisa tangkap. Sapi saya ada. Nah, saya umur 3 tahun waktu itu ya. Sapi saya ada anak TK, namanya Karim. Pendek kayak wahyu. Anak sapi. Oh ya, kita coba jawab lempar pertanyaan kepada orang lain. Itu kan jawaban sebenarnya. Baik, masyarakat muslimin insyaallah pagi hari ini kemarin ketika Pak Zulkifli minta ada nggak PDF-nya? Ini karena barangkali saya hanya ingin berbagi cerita sama dengan tadi malam. Jadi kalau dibuat PDF itu kan agak kesulitan lah. Ketika dapat laptop, dapat proyektor langsung saja. Setuju? Baik. Bapak sekalian, ini mudah-mudahan nanti ada editor yang bisa kita ambil. Beberapa waktu yang lalu ada seorang mahasiswi baru asal Solo. Saya tidak usah sebutkan daerah Solonya, nanti dilacak, nggak usah dilacak. Kala itu beliau mahasiswi tersebut melanjutkan kuliah di salah satu perguruan tinggi ternama di Yogyakarta. Silakan ditebak apa saya akan sampaikan. Kalau yang nanti ada masalah. Seperti biasa, mahasiswi ini karena jarak Solo Yogyakarta tidak begitu jauh. Biasa akan dipakai pulang. Memasuki bulan ketiga kuliah di Jogja. Ketika pulang, bilang kepada ibunya, "Bu, saya sekarang sudah punya teman dekat." Maknanya apa? Pacar. Ini bukan berarti saya cari pacaran, bukan. Ibunya tanya, "Siapa?" Namanya Alek. Alek ini nama asli. Karena nama Alek banyak, biarlah sebutkan nama aslinya. Betul Alek. Ibunya tanya, "Ini kok sepertinya tidak akrab, tidak familiar dengan Muslim. Namanya Alek. Muslim apa bukan?" Si anak menjawab, "Katolik, Bu." Si ibu ketika mendengar jawaban anaknya bahwa Alek itu agamanya Katolik, karena ibunya Muslim dan sudah ngaji, bilang, "Nah, tolong jangan diteruskan. Kalau Islam jangan diteruskan. Cari yang seagama saja, cari yang Muslim saja." Ketika itu si anak tidak membantah sama sekali, tidak ada penolakan sama sekali, sampai akhirnya berlalu beberapa bulan, sehingga dalam anggapan ibunya selesai, nggak ada masalah. Sampai akhirnya bulan yang ke-6, si anak ketika pulang, anak ini ibadahnya lumayan rajin, sholatnya aktif 5 waktu, terkadang juga melaksanakan sholat malam. Ketika pulang akhir pekan, malam-malam ibunya sholat malam. Ini keluarga yang sudah terpantang di Solo. Bapaknya sering keluar negeri, seorang pengusaha catering, balai kota Solo sering pusat catering dengan tempat tersebut. Ya, saya sempat mengajar di balai kota Solo itu 6 tahun Bapak Ibu. Dari kita selesai
masih jadi wali kota di sana. Tapi Pak Jokowi nggak ikut, dan bukan hanya yang lain. Tapi setelah wali kota yang ganti Budi kala itu kan dioperasi, sehingga kelompok-kelompok yang mencar-mencar. Akhirnya yang masih diluruskan mengundang ke rumah kelompok sendiri di rumah. Kita lanjut ke cerita tadi. Nah setelah itu nanti kita ambil pulau di dalamnya. Ketika si anak ini pulang ke rumah, akhir pekan, malam-malam ibunya sholat malam, si anak juga ikut sholat malam. Setelah selesai sholat malam, si anak ini mendekati ibunya, bilang, Bu, setelah berisi, bapaknya kala itu keluar negeri. Saya sekarang sudah memutuskan. Ini maksudnya. Ini. Pak nanti ada yang sensor. Bu, saya sekarang sudah memutuskan. Ibunya nanya, maksudmu apa? Saya sudah merasa mantap dengan anak. Ibunya kaget. Kenapa? Dalam pikiran ibunya, karena dulu tidak ada penolakan sama sekali, itu sudah selesai. Ternyata dia masih berlanjut. Kemudian ibunya tanya, maksudmu apa? Apakah Alek mau masuk Islam? Si anak menjawab, iya Bu, kami akan seagama. Ibunya penasaran. Jawaban si anak bias. Mulki tafsir. Maksud ibu apakah Alek mau masuk Islam? Si anak menjawab, iya Bu, kami akan seagama. Kemudian ibunya tanya lagi dengan nada agak tinggi, maksud ibu apakah Alek mau masuk Islam jika kamu nampak dengan dia? Si anak menjawab, saya yang akan mengikuti agama kami. Selalu berbalik. Spontan si ibu pingsan. Setelah sabar, setelah siuman, ibunya bilang, nah, besok kamu jangan kembali dulu ke Jogja. Jangan dulu kembali ke kos-kosan. Kita coba bicara baik-baik. Kita selesaikan. Ibunya sebetulnya cukup bijaksana. Tetapi setelah subuh, ibunya mencoba melihat ke kamar si anak kosong. Melihat di sekitar rumah setelah sholat tidak ditemukan. Barangkali jalan-jalan, adiknya suruh nyari, nggak ada. Ditelepon, tidak dijawab. Sampai siang tidak ada, sampai sore tidak ada. Akhirnya diputuskan disusul ke tempat kos-kosannya di Jogja. Setelah sampai di Jogja, kos-kosannya dalam keadaan terkunci. Tanya teman-teman sebelah, ternyata juga tidak ada yang tahu. Si ibu bapaknya di luar negeri. Mau lapor polisi, gimana? Setelah kenapa? Anaknya kan bukan diculik, bukan dilarikan. Maksudnya apa itu? Melarikan diri.
Apa bahasa yang tepat? Minggat. Kamu teruskan bawa ya. Bahasa yang tepat. Itu bahasa yang tepat. Kabur ya. Lebih halus lah. Kabur lebih halus. Setelah itu dalam keadaan itu ada perintah. Bu, saya tidak usah dicari. Insya Allah saya dalam kondisi aman terkendali. Kita berbalik, nggak ada respon, mati. Akhirnya orang tua hanya pas. Kita lanjut cerita atau simpulkan? Lanjut sebentar ya, nanti kalau kita coba ambil ibroh dalamnya. Kita ambil ibroh dalamnya. Nah, akhirnya orang tuanya bingung. Orang tuanya bingung. Ya, sempat ibunya itu telepon saya nangis-nangis. Pak Ustaz, tolong datang ke rumah. Ada apa, Bu? Ini datang saya minta tolong datang. Nah, ketika datang sana cerita kejadian yang seperti itu. Yang diceritakan itu ternyata kejadian selanjutnya setelah itu apa? Dia bingung. Kenapa bingung? Ternyata pihak orang tua dari laki-laki sudah datang ke sana. Satu mobil, bapaknya, ibunya. Ketika datang ke Solo, satu keluarga bilang, waktu itu bapaknya sudah datang. Singkatnya, ketika mereka datang bilang, serombongan keluarga, bapak, ibu, kami datang ke sini yang pertama untuk silaturahmi. Itu juga menggunakan bahasa silaturahmi itu kan bahasa kita. Cuma karena sebagai agama nasional dipakai oleh orang kafir. Yang kedua, kami ingin menyampaikan ketika putri ibu bapak pertama kali menginjakkan kaki di kampus kami, ini ternyata bapak si Alek ini adalah seorang guru besar di kampus tersebut sekaligus seorang pendeta. Ketika putri bapak ibu pertama kali menginjakkan kaki di kampus kami langsung bisa melihat aura yang luar biasa. Dan kami punya keyakinan inilah calon menantu kami, calon dari istri anak kami. Sehingga dihubungkan dengan laki-laki tadi dan ternyata cocok. Karena kayak ada istri tadi, apa masalahnya? Akhirnya mulailah diadakan pendekatan dan infonya. Setelah itu 24 jam bagi saya menjabat sana. Anak dan putri dari bapak itu dalam pengawasan kami. Artinya kan mengatakan pendekatan dan kebetulan juga si Alek ini adalah calon dokter dan sekarang sudah jadi dokter. Akhirnya mau. Kemudian apa yang ingin disampaikan, Pak Ustaz? Jadi kami terpaksa setuju. Tetapi yang membuat kami gagal, ini pernikahannya harus dilaksanakan di gereja. Kami harus gimana? Sampai hari ini saya belum pernah dapat pertanyaan yang seperti itu. Dapat keluhan yang seperti itu belum pernah. Dan gak terbayar sama sekali. Jadi saya jawab. Artinya saya bisa jawab adalah serahkan kepada hati Bapak Ibu.
Saya tidak bisa memberikan jawaban. Walhasil akhirnya mereka tetap menghadiri pernikahan di gereja. Sampai akhirnya si adiknya kata Bapak bilang sama saya, Ustaz, kasihan pakai pemeran pindah agak. Masyaallah muslimin Allah. Sekarang kita coba lihat. Mudah-mudahan nanti jadi informasi yang bisa kita dapatkan untuk memperkuat keyakinan kita. Si anak tadi, putri tadi, bilang kepada ibunya pindah agama setelah melaksanakan sholat. Ini fakta dan ini nyata. Yang kedua, akhirnya saya terlibat di dalamnya. Karena rumah itu setiap pekan saya datang ke situ ngisi kajian. Hanya anaknya agak sedikit. Si adik ini kebetulan karena kita punya metode kita Quran, itu sudah mendapatkan 10 guru ngaji baca Quran, 10 orang pun diusir. Yang membuat saya diterima di keluarga itu ketika mendatangkan saya mencoba menyelami anak ini. Ternyata bertahan sampai dia bisa baca Quran dan nilainya bagus, dapat poin dari guru-gurunya di sekolah. Hanya berbanding. Termasuk banyak kelompok-kelompok pengajian yang berlanjut itu dari kelompok-kelompok kecil. Kita mengajar kelompok-kelompok tertentu dan ada pelatihan, termasuk yang tadi malam yang sampaikan itu ada kelompok pengajar si Matupang. Si Matupang itu nama kelompok pengajian. Ketika ada seorang mantan direksi Bank Indonesia bilang pada saya, Ustaz, ini nama kelompok pengajian ini mana kalau saya kasih nama si Matupang? Saya kan merasa agak aneh, ini kan apa kalau namanya pakai Simatupang. Terus maksudnya apa? Simatupang apa? Kira-kira tahu Simatupang? Ternyata sebuah singkatan dari siang, malam, tunggu, pagi. Siang, malam, tunggu, pagi. Kenapa? Karena kelompoknya itu rata-rata adalah pensiunan. Bermula dari satu orang namanya Pak Tejo, pensiunan Bank Indonesia. Dia ngajak temannya Profesor Dr. Gunardi untuk bisa baca Quran. Ngajak temannya lagi dari pengadilan, ngajak dari kejaksaan, macam-macam. Kelompok-kelompok kecil. Hanya dari kelompok-kelompok kecil kita buat pengajian umum sebulan sekali. Dan kelompok pria Simatupang kebulan dari semuanya. Suami istri nanti sering adakan acara. Bapak Profesor Dr. Gunardi itu sempat buat testimoni pada saya, Ustaz. Saya sampai dia waktu itu sudah usia pensiun tapi masih dikaryakan di UNS dan UNS. Sampai kemarin sebelum diajak Pak Tejo, saya belum pernah tertarik untuk belajar Quran. Tapi karena diajak oleh Pak Tejo saya begitu. Nah, ketika pertemuan yang kedua ketemu saya langsung bilang, ini profesor ini bilang pada saya seperti itu, Profesor, maksudnya apa Pak? Nanti dikira selama ini belum pernah tertarik untuk bisa baca Quran, tapi setelah itu bisa lihatnya kayak magnet, terus sampai meninggalnya dunia. Baik, kembali pada seorang anak tadi, mahasiswi tadi pindah bilang kepada ibunya pindah agama setelah melaksanakan sholat. Betapa mudahnya iman itu berjalan.
Makanya benar kata Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman ada orang yang paginya iman, sorenya kafir. Sorenya iman, paginya kafir. Mereka menjual agamanya dengan harga yang sangat murah. Yang paling apa namanya mempengaruhi urusan apa Pak? Dunia. Urusan dunia. Bapak Ibu tidak menghormati. Barangkali kalau kita bercerita lagi, kita kan merasa aneh. Kok bisa seperti itu? Kok bisa seperti itu? Nah, sebetulnya kalau kita mengkaji sejarah, kejadian yang seperti saya ceritakan tadi itu bukan hal yang baru. Itu sebetulnya merupakan pengulangan dari sejarah. Karena sejarah itu kan akan berulang. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya pernah menjelaskan, menceritakan tentang seorang muadzin kala itu yang ada di Mesir. Kala itu ketika ada masa lalu itu kan belum ada pengeras, kan belum ada, sehingga harus azan di tempat yang tinggi, di menara. Ketika muadzin ini sedang azan, tanpa sengaja pandangannya tertuju kepada seorang wanita cantik Nasrani yang ada di balik jendela yang berada dekat masjid. Spontan tumbuh rasa cintanya, dan dia bersegera menyelesaikan azannya. Dia turun ke bawah menyatakan cintanya kepada wanita tersebut. Air kira-kira begitu. Gimana bahasa ya Pak? Hanya bahasa saja. Artinya menyatakan cintanya ini menikahi wanita tersebut. Lalu wanita tersebut karena merasa sesuatu yang tidak mungkin, menyampaikan, bagaimana mungkin Anda bisa menikah? Lalu wanita tanya, kenapa tidak mungkin? Anda Muslim, aku Nasrani. Kemudian laki-laki itu menjawab, lalu bagaimana agar aku bisa terima? Wanita tersebut membuat sebuah pantangan dengan harapan tidak terjadi. Dengan harapan tidak terjadi, Anda harus mengikuti agama kami, yang agama Nasrani. Apa yang terjadi? Ternyata muadzin tersebut bersedia. Maka disepakati hari pernikahan. Dalam satu keterangan saya baca, itu ada yang menjelaskan pernikahan itu sudah terjadi. Kemudian ketika malam pertama di dalam kamar, sebelum aktivitas suami istri, tiba-tiba atap kamarnya bocor. Laki-laki itu naik ke atas untuk membetulkan atapnya bocor, lalu terjatuh dan mati. Tapi ada keterangan lain, itu baru menyepakati hari pernikahan, belum terjadi. Ini saya belum cek ya. Tapi yang jelas keterangan di Imam Al-Qurtubi tafsir dalam tafsir Al-Qurtubi seperti itu. Jadi baru kesepakatan, kemudian jelang harinya laki-laki itu naik ke atas untuk membetulkan apa-apa yang bocor, terjatuh dan mati. Berarti mati dalam keadaan pun. Satu cerita lagi sebagai penutup. Ini
kita hanya ingin berbagi cerita. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya. Ada yang foto nggak Pak? Untuk laporan Pak? Ada nggak? Orang nanti yang ambil begitu ke Pak Sukirti ya. Karena biasanya saya kasih tempat karena nanti ada tuntutan harus laporan. Kami nggak tolong saja. Siapa Pak? Tidak perlu. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya dalam sebuah majelis. Tiba-tiba Rasulullah SAW terdiam sejenak. Kemudian setelah itu dia akan bicara. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya kata beliau, ada salah satu dari kalian ini. Salah satu. Ada salah satu dari kalian yang hadir ini yang nanti giginya, gigi geraham yang nanti apa namanya? Gigi gerahamnya di belakang. Gigi gerahamnya. Lebih besar daripada mulut. Namanya apa? Betul ya? Gigi untuk renyah. Gigi apa? Bang. B A N. Ya. Pokoknya itu lah. Ada salah satu dari kalian yang nanti gigi gerahamnya di neraka itu lebih besar daripada mulut. Ada yang pernah lihat belum Uhud? Belum. Mestinya yang sudah haji sudah apa? Yang sudah haji Pak? Saya belum pernah naik, tetapi di bawah jantol yang dikasih waktu hanya 30 menit. Tapi enggak ke gunung-gunungnya karena gunung-gunungnya kan masih gunakan. Yang biasa untuk tempat ziarah dekat gunung. Saya agak ngedel pertama lama sedikit karena mesti ditunggu oleh sopirnya. Kalau nggak kelihatan, kayaknya mau tanya. Dan sopirnya selalu bilang, saya coba-coba duduk di belakang itu, dicari, kayaknya suruh duduk depan. Padahal kalau duduk depan kan saya khawatir diajak banyak ngomong gitu. Kalau ngomong nanti akhirnya kan saya patah-patah ngomongnya. Saya harus berbekal kamus. Dan bahasa kamus adanya bisa. Bekal kamus. Ternyata tetap bisa komunikasi. Seperti dia seperti tafsir sama apa. Dan balik pada cerita tadi. Karena Rasulullah ada salah satu dari kalian ini yang nanti gigi geramnya di neraka lebih besar daripada belum. Ini sekaligus menjadi salah satu dalil bahwa penghuni neraka nanti bentuk tubuhnya membesar. Berbeda dengan kondisi kita sekarang. Lebar pundaknya saja kiri kanan itu sejauh 3 hari perjalanan apabila ditempuh dengan seekor kuda yang berlari kencang. Satu orang bu. Kira-kira sini satu mana? Jogja. Kuda yang berlari kencang bukan? Jakarta lebih. Naik motor saja. Jakarta, Solo. Dulu adik saya ketika masih ngajar di masih honorer di SMK IPTN Jakarta itu kan kalau saya dapat motor dia punya ngajar ini pulang ke Solo, 2 jam 30 menit. 2 jam 30 menit.
Jadi 12 jam. Ini 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Tempat duduknya penduduk neraka, tempat duduknya sejauh perjalanan Makkah dan Madinah. Kurang lebih 425 kilo. Kalau nangis, ini air matanya itu bisa untuk tempat berlayar sebuah penduduk neraka. Nanti akan lebih menarik kalau kita membahas ada kita namanya petaka pada masyarakat. Ini dalam beberapa hadis tadi saya membahas itu petaka pada masyarakat. Dan nanti ingin mendalaminya lagi bisa dalam kitab tafsir al-Usata akhir. Itu juga jelaskan tentang hal itu yang tadi saya ceritakan. Biasanya orang yang berangkat ibadah haji kalau beruntung itu dapat gratis. Karena kita tersebut tafsir al-Usata akhir warnanya ini itu dicetak kerjasama pemerintahan Indonesia dengan Arab Saudi. Arabnya ada, Latinnya terjemahannya juga ada. Jadi kita pun bisa baca walaupun dicetak di sana. Dulu pernah membagikan kepada para jamaah karena saya waktu itu karom. Saya malah nggak apa, dalam jamaah nggak apa-apa, saya nggak dapat. Ya kenapa? Walaupun nggak dapat di rumah sudah ada tempat, ya, karena ketika ada murid-murid ngaji barangkali yang melakukan itu kan lebih kita dapat hasilnya. Kembali pada ini ya terkait dengan ini merupakan salah satu dalil bahwa penghuni neraka itu bentuk tubuhnya besar. Itu kembali pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika Rasul mengatakan sesungguhnya ada salah satu dari kalian ini yang nanti gigi geraham yang neraka lebih besar daripada tubuh. Semuanya itu kaget, terperanjat. Termasuklah Abu Hurairah yang kala itu juga hadir dalam majlis tersebut. Kita tahu Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Walaupun masa hidupnya bersama Rasulullah SAW itu tidak lama, tetapi beliau selalu menyertai kemanapun Rasulullah pergi, sering ikut. Sampai akhirnya berlanjut beberapa waktu. Satu persatu para sahabat yang kala itu hadir di majlis Rasulullah SAW itu wafat. Singkat cerita akhirnya Rasulullah SAW dia wafat. Ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat yang hadir kala itu di majlis Rasulullah tersisa 32 orang. Dan salah satunya adalah Abu Hurairah. Kita bisa bayangkan betapa takutnya, betapa khawatirnya Abu Hurairah. Kenapa? Para sahabat yang hadir pada majlis Nabi kala itu yang sudah mendahului wafat, itu semuanya wafat sebagaimana yang disaksikan oleh Abu Hurairah dalam keadaan husnul khotimah. Ada yang wafat ketika berjuang, ada yang wafat ketika sholat, dan amal-amal sholat yang lain itu ternyata dipetani oleh Abu Hurairah. Karena itu yang hadir di majlis Rasulullah ketika Rasulullah menyampaikan hal yang seperti itu, ini. Yang sudah wafatnya misalnya Husnul Khotimah, ini wafat Husnul Khotimah semua. Ini kan. Dan Abu Hurairah tidak menemukan yang wafatnya dalam keadaan Su'ul Khotimah. Nah, ini membuat Abu Hurairah semakin was-was. Kenapa? Tinggal tersisa 2 orang. Yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kedua adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, sepanjang Rasulullah SAW, karena itu kepemimpinan kaum muslimin itu kan digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq.
tantangan terbesar ketika kebangkitan suci memegang kekhalifahan selain para pembayar zakat itu adalah munculnya Nabi palsu. Tentu namanya Musailamah yang akhirnya bergelar Musailamah al-Kadzdzab, sang pembohong. Upaya-upaya telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menyadarkan Musailamah al-Kadzdzab, tetapi tidak kunjung berhasil. Lalu tampillah salah satu dari dua orang yang masih hidup, yakni Ar-Rajul al-Ghufar. Karena sahabat kala itu yang hadir di majelis Nabi semua kan sudah wafat kecuali dua orang. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Ar-Rajul al-Ghufar. Karena itu Ar-Rajul al-Ghufar menawarkan diri kepada Abu Bakar As-Siddiq karena Musailamah itu adalah temannya. Sedikit banyak mengerti sifat-sifatnya, karakternya. Musailamah adalah seorang pembicara dulu, orator dulu, mudah sekali untuk merekrut, dan Ar-Rajul al-Ghufar ngerti, minta kepada Abu Bakar As-Siddiq agar dia diutus, minta sendiri agar dia diutus kepada Musailamah dengan tujuan untuk menyadarkan Musailamah. Karena kuatnya permintaan dari Ar-Rajul dan upaya-upaya yang dilakukan juga belum berhasil, akhirnya diingat. Maka diutuslah Ar-Rajul sebagai duta kaum muslimin kala itu kepada Musailamah al-Kadzdzab dengan misi utama membuat Musailamah sah. Tetapi sesampainya di Yamamah, mereka nanti baca sejarahnya, sejarah perang itu. Seperti itu. Sesampainya di Yamamah, Ar-Rajul melihat barisan yang bergabung dengan Musailamah al-Kadzdzab dengan bersama. Tambah banyak. Nah, dia mulai cium. Ini bisa-bisa kaum muslimin kalah kalau ini. Dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Musailamah. Dia utus seseorang kepada Ar-Rajul dengan iming-iming tertentu, ditawari tahta, nanti kalau kamu bergabung denganku, sholat harta berapa yang perlu kamu tak kasih, posisi jabatan akan kasih, wanita dan masuk, jika tahta wanita, jika termasuk godaan terbesar kaum laki-laki kan tiga. Nah, terus Pak, yang mencuri, terus Pak, kata wanita itu godaan terbesar. Kemudian apa yang terjadi dengan Ar-Rajul al-Ghufar? Takluk dia. Akhirnya bergabungkan Ar-Rajul al-Ghufar kepada barisan Musailamah al-Kadzdzab. Dan dalam waktu yang relatif singkat, dia telah menjadi orang kepercayaan dari Musailamah. Apapun yang dikatakan oleh Ar-Rajul al-Ghufar itu diiyakan oleh Musailamah. Sampai Ar-Rajul menyatakan, Musailamah ini adalah mintanya Muhammad. Artinya kalau Nabi Muhammad adalah Nabi, maka Musailamah juga Nabi. Itu yang disampaikan. Nah, karena Abu Bakar As-Siddiq tidak melihat tanda-tanda Musailamah akan berubah, ditambah dengan bergabungnya Ar-Rajul al-Ghufar bersama Musailamah al-Kadzdzab, akhirnya diputuskan perang. Maka terjadilah perang. Dan dalam perang tersebut Musailamah al-Kadzdzab terbunuh, Ar-Rajul bin Ghufar juga ikut terbunuh, mati dalam keadaan murtad. Semula adalah seorang sahabat Nabi, senantiasa menghadiri majelis Nabi. Ilmu-ilmu tentang Islam itu sudah memadai, tetapi
matinya mati Maka muslimin Rasulullah. Oleh karenanya sebagai penutup kesimpulan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita yang Islam, iman dan Islam yang merupakan sayyidul akhirah, nikmat akhirat yang terbesar. Nikmat akhirat yang terbesar itu iman dan Islam. Sedangkan nikmat dunia yang terbesar sayyidul dunia itu adalah sehat. Alhamdulillah sekarang sehat Pak. Terus terang kemarin itu agak kurang fit karena full acara. Ketika sore telepon Pak Sugedi juga tidak segera saya angkat Pak. Karena kan tulis di satu di PPL itu masih yang harus kasih badan curang macam-macam begitu. Saya harus istirahat kalau malam-malamnya harus istirahat dulu sehingga saya kirim berangkat pada asal. Kelas apa tadi? Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita yang iman dan Islam yang merupakan sayyidul akhirat, nikmat akhirat yang terbesar karena merupakan penyebab pastinya kita masuk surga. Setuju? Iman dan Islam itu merupakan penyebab pastinya kita masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Jibril bersyar'i annahu amata min ummati kata yusriku bila syai'an dakhala jannah." Datang kepada malaikat Jibril kata Rasulullah dan memberitahu, "Man mata min ummati kata siapa yang mati dari umatku yang Muhammad, la yusriku bila syai'an dan dia tidak menyebutkan Allah dan sesuatu, dakhala jannah, dia pasti masuk surga." Syaratnya masuk surga itu kan tidak musyrik kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh orang muslim, asalkan itu bukan dosa syirik, tetap diampunkan oleh Allah. Walaupun dosa yang dilakukan sebesar gunung, walaupun dosa yang dilakukan sebesar bumi, walaupun dosa yang dilakukan seluas langit dan bumi, asalkan bukan dosa syirik kepada Allah SWT, tetap masuk surga. Akhirnya, kenapa saya katakan akhirnya? Karena para muslim yang tidak syirik itu, yang tidak syirik kepada Allah, masuk surga itu dengan 3 syarat. Kenapa? Tidak ada 2 orang mukmin yang memiliki kadar keimanan yang sama. 10 orang mukmin, 10 juga kadar keimanannya. Ada sebuah keluarga, ada bapak, ada ibu, ada suami, ada istri, tak kadar keimanannya sama. Maka ketika masuk surga nanti kalau dia bebas dari syirik, tidak sama. Ada yang masuk surga dengan tanpa hisab, ada yang masuk surga dengan hisab yang ringan, ada yang masuk surga dengan hisab yang berat. Akhirnya harus melewati neraka terlebih dahulu. Siap? Siap? Yang penting aku masuk surga lewat neraka dulu, gak apa-apa. Siap? Ya janganlah. Jangan ada. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita harus optimis. Kalau minta surga, mohon surga, mohon surga Kenapa? Surga surga yang paling tengah dan tinggi. Tempat Nabi kita Rasulullah SAW. Apa yang kita jalan berkita-kita yang penting masuk surga lewat neraka juga apa-apa. Walaupun barangkali akhirnya kita kesana, mudah-mudahan tidak terjadi. Silakan nanti kami setelah satu ayat 32 ya. Kita akan sepakat kajiannya pagi hari. Sudah jam 8 lewat. Kurang kalau jam habis saya kurang 2 menit. Kalau sana lebih 1 menit. Ini ada toleransi berapa menit Pak? 5 menit. Iya. Kita simpulkan. Ketika Allah SWT telah menganugerahkan iman kepada kita ditakdirkan dari orang muslim, itu kan karunia yang sangat besar. Maka itu harus kita syukuri. Nikmat iman dan Islam itu harus kita syukuri.
memberikan sesuatu kepada kita, hadiah atau lain sebagainya kan makhluk. Makna yang lain adalah basifun ni'mah ala mawadhi'i. Artinya mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak pemberinya. Basifun ni'mah ala mawadhi'i, mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak pemberinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat anugerah karunia kepada kita berupa Islam, berupa iman, maunya Allah iman itu kita rawat, kita jaga, kita pertahankan sampai ajal menjemput kita, sampai kita mati. Itu maunya Allah. Makna mensyukuri nikmat iman, ketika Allah anugerahkan iman kepada kita, iman itu kita rawat, kita jaga, kita pelihara sampai kita mati. Itulah salah satu hikmah dari ayat Allah yang berbunyi wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Sebab kalau matinya kita tidak dalam keadaan muslim, seperti al-rajul bil kufra, seperti mu'al-bin tadi kan dipastikan masuk dalam kan padahal kita ada nggak yang ingin masuk neraka? Tentu tidak ada. Semua kan insur ya doa kita kan luar biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ya Allah yang berkati atina datangkan kepada di dunia hasanah, kebaikan, keberuntungan, kesuksesan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat itu kebaikan, keberuntungan, kesuksesan wa qina adzabannar, dan jauhlah kami siksa neraka. Rumusnya seperti yang disampaikan oleh Pak Sukirti tadi. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada akhirata fa alaihi bil ilmi, man arada huna fa alaihi bil ilmi. Apabila kalian ingin dunia, hendaknya dengan ilmu. Apabila ingin akhirat, hendaknya dengan ilmu. Apabila ingin sukses dunia akhirat, dunia kaya, sehat, berkecukupan, dan mati masuk surga, fa'alil ilmi, hendaknya dengan ilmu. Maka ilmu itu sangat penting. Ilmu itu sangat penting. Makanya Islam itu mengajarkan, bahkan mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Wajib hukumnya dan kewajiban itu belum pernah berubah, tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Sejak 14 abad yang silam di bawah kali betul anak politik, dan menurut ilmu kaki muslim kan katanya sejarahnya sampai mati, tidak ada kata masa saya harus kembali pada tadi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan iman kepada kita, tidak ada garansi, tidak ada jaminan bahwa iman itu tetap mampu kita pertahankan sampai ajal menjemput kita. Tidak ada jaminan sama sekali, tidak ada garansi sama sekali. Kalau aja lagi sekolah, contohnya, ya. Sekarang tadi mati salah satu contoh. Awalnya seorang sahabat Nabi matinya Nabi murtad, karena tidak ada jaminan. Maka yang harus kita lakukan adalah ketika Allah telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam kepada kita, maka kita harus jaga, kita harus rawat, kita harus pertahankan. Maka majelis-majelis penyubur iman, penyubur iman itu harus kita kita ikuti, kita hadiri. Taman-taman surga itu merupakan taman-taman surga. Itu harus kita singgah juga untuk menyembuhkan iman kita. Karena iman itu kalau tidak disembuhkan itu ibarat baju yang kalau dipakai kotor kan harus dicuci. Iman itu harus diperbaharui, harus selalu dicuci. Rasulullah SAW sampaikan jadidu iman, perbaharuilah iman kamu sekalian, dicas terus. Nah yang seperti ini kan untuk mencas iman, untuk mencas iman. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Yang disampaikan tadi kira-kira bisa dipahami atau malah ditunggu? Bisa. Bapak silakan Bu. Mbak. Bisa ya? Bapak-bapak bisa? Saya khawatir nanti cenderung safari dakwah malah nggak paham. Ya, barangkali itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bersama. Maaf selanjutnya nanti saya buat pamit. Nanti saya tolong panitia mengantar ke sana saja jalan raya. Nanti ada teman saya di wakil dari Pondok Pesantren Imam Sojo yang sekarang tugas di Bayan, nanti akan nyampe ke sana. Ibadah tawaran jauh. Jadi sengaja kami khususnya tidak ikut penutupan di PTN terakhir. Mestikan ada penutupan lagi, tidak ikut karena acara malam terus. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadikan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang bisa hadir pada kesempatan hari ini. Kita doakan juga kepada Pak Rodi sebagai ketua PTN, Pak Sekretarinya, tim anggota legislatif, Muhammad yang sabar sulit, dan seluruh tadi sudah mudah-mudahan silaturahmi kita tidak berhenti hanya sampai di sini. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkar. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon padamu untuk dimudahkan dalam menjalankan segala kebaikan, segala ketaatan, dan dimudahkan untuk meninggalkan kemungkaran. Alhamdulillah.